Ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik dan Ketum Relawan Jokowi Mania Andi Aswar. Selamat malam abang-abang semuanya. Malam, Bang Kelvin. Baik, saya mau ke Bang Bonatua. Bang Bonatua, tadi siang Anda telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU. Apa langkah Anda selanjutnya? Ya tentunya lucu kalau diingat-ingat. Dulu KPU kasih salinan banyak yang ditutup hitam. Kenapa harus ada drama sensor kalau memang tidak ada yang disembunyikan? Transparansi yang setengah hati itu justru yang memancing kegaduhan jadi liar. baik, terima kasih ya Bang Kevin dan pemirsa. Tentunya yang diserahkan KPU hari ini kan lengkap dari yang sebelumnya diterima. Sebelumnya kan dikasih tapi ditutupin 9 item ya. Sekarang itu diserahkan sudah full, 9 item sudah dikasih tunjuk. Sebelumnya saya sudah menganalisis ya, yang di luar 9 ini seperti fontnya, jenis hurufnya apa, ya, pejabat masa itu rektornya apa. Nah sekarang kita lanjut lagi, karena ini sudah jadi diskursus publik ya, karena memang ketua KIP juga mengumumkan bahwa ini adalah dokumen publik, maka publik berhak meneliti ya secara terbatas ya, yaitu terbatas pada informasi yang ada di dokumen tadi yang disembunyikan itu. Misalnya seperti tanda tangan rektor, tanda tangan dekan ya, yang menandatangani ijazah itu serta yang melegalisir ijazah itu. Ada juga data-data misalnya nomor-nomor surat ya, nomor apa ijazah. Ada juga tulisan tangan ya, tulisan tangan juga bisa dianalisis. Yang penting supaya jangan timbul hal-hal yang menyakitkan hati orang, sebaiknya pergunakanlah data yang benar-benar dari saya. Ya. Baik, ya, baik. Karena saya menjamin itu dari KPU, seperti itu, Bang. Oke, Bang Bonatua, ada 9 elemen yang ditutup sebelumnya dan sekarang telah dibuka. Bisa dijabarkan apa saja dan menurut Anda apakah dapat memastikan bahwa ijazah itu asli? Jadi yang paling utama itu ada 3 ya. Itu sudah pasti sangat otentik, tidak ada duanya, yaitu tanda tangan. Tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah itu. Mereka adalah saksi pelaku langsung pada saat penandatanganan itu. Dan ketiga adalah tanda tangan dekan. Dekan yang saat ini kan diberikan tahun 2014 dan 2019. Maka publik harus melihat tanda tangan dekan tahun 2014 bagaimana, 2019 bagaimana. Itu kan mungkin karena dekan ya, biasanya tanda tangannya juga di mana-mana sudah banyak ya. Saya yakin itu. Misalnya di dokumen-dokumen wisuda, di ijazah-ijazah angkatan yang tamat di situ, atau mungkin ada yang melegalisir di tahun segitu. Ya. Nah, untuk yang lain itu misalnya nomor ijazah, mungkin itu lebih sifat ke dokumen forensik ya. Seperti itu, Bang. Baik, saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, ini salinan ijazah Jokowi sudah go publik. Tanggapan Anda? Ya, terima kasih Kevin. Ya, kalau sudah go publik kan sudah memang sejak dari Pilkada di Solo ya, wali kota sampai Pilpres yang sudah dokumen publik, karena itu kan syarat utama untuk maju dalam kontestasi sebagai pejabat publik ya, baik wali kota, gubernur, pun presiden, Pilpres itu sendiri. Kalau kita melihat ya, bahwasannya itu di situ adalah ijazah Pak Jokowi itu sama ya, kayak seperti yang diperlihatkan waktu di gelar perkara khusus, dan juga itu dengan versinya Dian Sandi ya, yang dengan scan tapi yang berwarna. Yang ini kan fotokopi tapi dilegalisir oleh pejabat berwenang dari Universitas Gadjah Mada, dan ini sebetulnya menandakan bahwa ini adalah asli ya, ijazah asli yang kemudian difotokopi kemudian dilegalisir, dan ini menandakan bahwa ini perwakilan dari ijazah asli yang ada dipegang oleh pemilik ijazah itu sendiri. Nah, untuk itu tidak bisa lagi katakanlah bahwa itu adalah sesuatu yang direkayasa dan sebagainya, karena itu bisa dicek langsung baik di UGM ya, bagaimana kapan diterbitkan ya, dilegalisir dan sebagainya. Benar kata Pak Bonatua tadi, bahwasanya ya tanda tangan rektor, kemudian tanda tangan dari dekan ya, kemudian juga nama dari ijazah dan juga nomor register,
foto, ya. Dan juga yang menarik itu kan kalau selalu kan diperdebatkan itu mengenai logo dari UGM itu kan dikatakan kalau menurut Roy Suryo bahwa logonya itu tidak metot-metot dan sebagainya, bahwa itu harus debat soal logo bulat atau segi 5 ini benar-benar menguras energi. Ternyata sebelum tahun 1993 memang tidak ada standar baku. Ini tamparan buat mereka yang hobi jadi detektif dadakan, minim riset secara institusi. Padahal sebelum 1993 itu semua logo dari UGM itu seluruh diijazah, tidak ada bakunya gitu. Artinya rata-rata itu adalah segi 5. Dan ini sudah menandakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada dan ijazah Pak Jokowi itu asli apa? Oke, saya mau ke Bang Bonatua. Bang, Anda bisa pastikan apakah ijazah atau salinan ijazah yang Anda terima ini sama dengan apa yang beredar di media sosial? Tentunya dengan keterbatasan saya ya, tapi secara visual itu sama ya, tanda tangannya juga sama persis sebenarnya. Karena begini Bang Kelvin ya, kebetulan yang diberikan di medsos itu oleh Bang Dian Sandi itu kan bentuknya tidak hasil scan. Jadi ada sedikit perubahan struktur. Jadi kalau kita timpakan tanda tangan itu pasti tidak mirip. Seperti itu. Mungkin samplingnya punya Bang Andi bisa, karena Bang Andi sudah ngasih yang bentuk 4 dimensi ya, yang proporsional. Tapi dari pengamatan kita mungkin nanti bisa dibandingkan oleh publik, itu sama. Foto juga sama, hanya memang tadi proporsionalnya agak berbeda karena memang angle-nya berbeda. Kalau yang dikasih ke saya kan angle-nya scan, sementara yang beredar di medsos angle-nya foto mungkin dari sudut tertentu. Seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan sama dengan apa yang beredar di media sosial, berarti untuk para tersangka Roy Suryo CS ini bisa dipertimbangkan apa yang telah dianalisis sebelumnya terkait ijazah ini? Dari awal memang saya bilang bahwa sampling mereka itu sama persis ya. Setelah 9 item dibuka, baru sekarang berani bilang identik. Pertanyaannya, kenapa butuh waktu selama ini hanya untuk membuktikan sebuah dokumen publik? Birokrasi kita hobi sekali memelihara bola panas sampai jadi fitnah nasional. Mirip ya waktu itu ya dengan yang saya dapat di KPU yang waktu zaman disembunyikan 9 item. Tapi dengan ada 9 item ini, itu jadi ternyata saya jadi yakin bahwa itu identik ya, bukan hanya mirip lagi, identik. Artinya kesimpulannya ya mungkin sampel analisis mereka, data mereka saya tidak ragukan lagi. Cuman masalahnya kan urutan penelitian kan banyak ya Bang Kelvin ya. Dari ada analisis dari data, analisis data sampai kesimpulan. Saya nggak tahu mungkin kaitannya dengan masalah hukum ya. Tapi yang jelas saya bilang bahwa data itu adalah identik. Seperti itu. Data informasinya. Oke, saya mau ke Bang Andi terakhir. Ini kalau dilihat secara visual sama dari yang terlihat dari salinan KPU dan juga di media sosial. Tanggapan Anda? Ya, betul. Itu identik apa yang dikatakan Pak Bonatua. Dan saya juga apresiasi lah dari Pak Bonatua ya untuk memberikan pembelajaran publik mengenai masalah ijazah ini. Dan adalah juga nanti buat KPU maupun juga lembaga-lembaga penyelenggara pemilu nanti akan lebih komprehensif gitu ya, lebih jeli lagi dalam meneliti semua ijazah-ijazah itu, baik untuk Pilpres, Pilgub maupun juga nanti di Pileg itu sendiri. Tapi yang menarik dikatakan identik pula oleh Bang Bonatua, artinya tidak bisa diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli karena yang menerbitkan itu adalah UGM dan UGM pun yang melegalisir dari fotokopi ijazah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu tidak identik dan sebagainya, itu saya katakan itu adalah omong kosong yang hanya ingin menggiring opini publik untuk melakukan pembenaran apa yang mereka katakan. Begitu, Ken. Oke, baik. Kita nantikan babak selanjutnya. Ini pasca dari Bang Bonatua ini menerima salinan dari KPU terkait ijazah Jokowi. Terima kasih pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan juga Ketum Jokma Nusantara Bersatu Andi Aswan telah bergabung sama kami di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih, Bang Kevin. Terima kasih, Bang Bona.
Komisi Pemilihan Umum menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen tersebut akan disebarkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dokumen salinan ijazah Joko Widodo dibuka sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Salinan ijazah tersebut digenggam oleh Bonatua dan diperlihatkan pada awak media yang hadir di kantor KPU Pusat. Dokumen yang diperlihatkan merupakan salinan legalisir yang didapatkan dari KPU, di mana sebelumnya terdapat perbedaan dalam bentuk salinan yang dinilai tidak lengkap. 9 item yang sebelumnya ditutup pun kini bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah. Ijazah tanpa sensor sudah di tangan, tapi jangan harap debat ini selesai. Di negeri ini kalau orang sudah benci, mau dikasih bukti fisik di depan mata pun bakal tetap dibilang rekayasa. Ini bukan soal ijazah asli lagi, tapi soal siapa yang paling jago menggiring opini. Ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi. Ya. Inilah data ijazah pertama. Bonatua bilang data ini pertama dari pintu depan KPU. Berarti selama ini data yang beredar lewat pintu belakang ya, itu sengaja dibiarkan untuk memecah belah publik. Benar-benar cara yang tidak elegan dalam mengelola informasi negara. Terima kasih yang sudah nonton, tapi jangan lupa komen, oke? Terima kasih. Saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah.